Silahkan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom yang di luar. Saya mendoakan saudara hari ini, minggu ini terus mengalami berkat sebagaimana minggu ini Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saling memberi selamat sebelah kiri sebelah kanan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ya, kita mendoakan doa berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara, minggu ini kita memasuki minggu sengsara keempat. Dalam minggu sengsara yang keempat, lihat bacaan kita, hamba Tuhan yang menderita. Majelis Sinode memberi kita satu tema yang direnungkan oleh seluruh gemit hari ini, yaitu belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Bapak, Mama, dan saudara, tema ini menarik. Karena seolah-olah dia mau bilang begini, mari kita belajar dari rasa sakit. Mari kita belajar dari kesusahan. Mari kita belajar dari kesulitan. Padahal coba kita teliti. Siapa di antara kita yang suka atau yang suka rela mau ada dalam penderitaan? Siapa yang mau susah? Senada. Saya tanya pada saudara, kalau susah dan senang, pilih yang mana? Senang. Kalau berkat dan kutuk, pilih mana? Berkat. Kalau gagal dan berhasil, pilihnya apa? Berhasil. Sehat dan sakit, saudara pilih apa? Sakit? Sehat. Siapa yang mau pilih susah, menderita, sengsara? Senada. Normalnya manusia begitu, saudara. Karena itu coba saudara teliti. Kalau tiap pagi kita berdoa, atau tiap malam kita berdoa, atau kalau ulang tahun kita berdoa, doa kita akan selalu, Tuhan berkati hari ini, Tuhan kasih kita berkat, Tuhan berkati umur kita, Tuhan tambahkan keberhasilan, selalu berkat yang kita doakan. Tidak ada orang berdoa bilang, Tuhan kasih saya kesusahan, ada? Tidak ada. Tuhan kasih saya supaya bisa merasakan bagaimana itu penderitaan dan pergumulan. Ada yang berdoa begitu? Ada. Bahkan pendeta juga doa begitu, saudara. Pendeta juga kalau bisa berdoa, Tuhan kasih kaya majelis jemaat yang dengar-dengaran. Tuhan kasih majelis jemaat yang bikin kepala pusing. Kita berdoa, Tuhan kasih kita anak-anak yang rajin, tekun, dan setia. Datang anak-anaknya bikin kita rambut putih tambah banyak. Saudara bayangkan, itulah kita punya hidup, saudara. Tapi kita tidak bisa tolak itu. Tidak ada hidup ini yang baik saja, suka saja, senang saja. Ada masa, suatu waktu seperti ibarat roda. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Ada saat kita berhasil, ada saat kita gagal. Ada saat di mana suami istri hitung dengan sukacita berkat Tuhan. Ada saat di mana mereka irit bebai supaya cukup untuk anak-anak mereka. Ada saat seperti itu, saudara. Manusia hidup di dua kutub. Susah, senang. Berkat, gagal. Ada di situ, saudara. Hari ini kita masuk minggu keempat. Dan minggu keempat ini dia menarik, saudara. Bicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Tapi dalam kitab pembacaan, hamba Tuhan yang menderita bukan karena dia suka menderita. Tetapi Alkitab bilang dia menderita karena orang lain. Dia menderita supaya kemudian manusia bisa mendapat keselamatan. Kalau secara normal kita berpikir, adakah manusia seperti itu? Yang dengan sukarela mau tanggung kesusahan orang lain. Mana ada manusia yang dengan sukarela mau turut mengambil bagian dan kesusahan penderitaan saudara yang lain. Kalau sekedar berbagi satu dua waktu kita mau. Tapi sampai terakhir tidak ada, saudara. Kedukaan misalnya coba saudara perhatikan. Begitu orang meninggal, semua orang datang turut berbagi kedukaan. Mereka ada bahkan sampai malam ketiga, bahkan sampai kita bilang malam 40 hari. Tapi setelah itu, kesusahan-kesusahan keluarga itu ditanggung sendiri. Jarang ada orang yang bilang bahwa tetap dia mendampingi keluarga itu sampai kemudian mereka tidak lagi merasakan kehilangan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang dengan sukarela mau tanggung semua penderitaan. Tapi kitab pembacaan bilang bahwa menceritakan tentang hamba Tuhan yang sanggup menderita bagi orang lain. Nah, saudara,
Tapi dalam pembacaan kita tidak disebutkan ini orangnya siapa. Hamba Tuhan yang menderita ini siapa? Yesaya cuma menubuatkan bahwa ada hamba Tuhan yang kemudian mau menderita bagi orang lain. Dan selama berabad-abad para penafsir terus berdebat. Siapa ini hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya? Penafsir Yahudi tradisional bilang bahwa hamba Tuhan itu menggambarkan orang Israel yang menderita di daerah-daerah pembuangan. Karena mereka mengalami tekanan, kesulitan, penderitaan. Tetapi juga ada yang menafsir bahwa itu bukan menggambarkan orang Israel. Itu menggambarkan Raja Kores yang pada masanya juga menolong orang lain. Ada yang bilang tidak, itu menggambarkan Zerubabel. Bagian-bagian ini saudara, menggambarkan tentang orang bertanya siapa hamba Tuhan. Lalu gereja, orang beriman mengimani siapa itu hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, gereja hari ini, saudara dan saya, kaum-kaum Injili yakin bahwa gambaran hamba Tuhan yang disebutkan oleh Yesaya ini merujuk atau menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kita mengimani itu. Ini Tuhan Yesus yang menderita. Tapi ada pertanyaan, bagaimana menjelaskan bahwa ini Yesus, ini Kristus, tidak disebutkan namanya. Padahal nubuatan dari Yesaya ini berlangsung sekitar 700 tahun sebelum zaman bersama. Sebelum Masehi, sebelum kelahiran Kristus. Bagaimana Yesaya tahu bahwa itu Kristus yang menderita? Pada dia pun masa, Kristus hanya ada, belum lahir. Yesus lahir 700 tahun setelah itu. Yang kita bilang Masehi, zaman bersama. Nah, Bapak Ibu dan saudara, tetapi kalau kita meyakini bahwa hamba Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa kata Alkitab. Bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa itulah Kristus yang menderita. Karena itu kesaksian Paulus kepada jemaat di Filipi ayat pasal 2 ayat 5 sampai 11, nanti saudara pulang dan baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu cerita tentang nyanyian pengosongan diri Kristus. Jadi Kristus turun ke dunia mengosongkan diri jadi sama dengan manusia, menderita bagi orang lain. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Bagian ini saudara, itu disebut sebagai nyanyian kenosis atau biasa dikenal sebagai nyanyian kristologi. Apa itu? Dia disebut sebagai nyanyian atau himne kenosis, himne kristologi. Himne itu kan nyanyian. Kalau kristologi itu ajaran tentang Kristus. Jadi kalau dia bilang bahwa Filipi 2 ayat 5 sampai 11 bilang sebagai himne kristologi, itu berarti dia bilang bahwa itu nyanyian atau pujian tentang Kristus. Yang apa? Yang firman Tuhan bilang mengosongkan diri lalu menjadi sama dengan manusia, tapi tidak sama dalam dosa. Nah, Bapak Mama dan saudara, pujian itu mengungkapkan kepada kita bahwa yang disebutkan Yesaya pasal 52 dan 53 ini menunjukkan kepada Kristus. Karena apa? Alkitab juga bersaksi bahwa sebelum terjadi segala sesuatu, dunia belum diciptakan, Kristus sudah ada. Firman sudah ada. Kejadian 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 juga demikian. Firman yang menjadi manusia. Artinya sebelum segala sesuatu terjadi, belum Tuhan Allah ciptakan, Kristus sudah ada. Firman ada bersama-sama dengan Allah. Kalau begitu saudara, kita bisa dan pasti mengatakan ini Tuhan yang menderita. Kristus yang menderita. Karena itu banyak kutipan-kutipan perjanjian baru yang mengutip dari Yesaya pasal 52 dan 53 ini. Ketika Injil diberitakan Kristus menderita, mereka kutip ayat ini. Karena mereka yakin yang dinubuatkan oleh Yesaya itu, itulah Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara, ini Kristus yang menderita. Lalu yang disampaikan oleh Yesaya ini, apa yang mau dia bicara pada kita? Pada pembaca, pada orang beriman hari ini, yang membaca tentang hamba Tuhan yang menderita, yang kemudian kita tafsirkan sebagai Kristus yang menderita. Saya mengajak kita paling tidak merenungkan 3 hal dalam minggu sengsara keempat ini. Mari kita pulang merenungkan 3 hal ini. Yang pertama saudara, dari kisah, dari nubuatan yang Yesaya katakan tentang hamba yang menderita. Yang pertama Yesaya mau bilang kepada kita, Yesus Kristus yang menjadi hamba yang menderita itu, dia menderita
dan oleh penderitaannya kita mendapatkan keselamatan. Pertama, saudara harus ingat itu. Hamba Tuhan yang menderita. Yesus Kristus yang menderita itu. Dia menderita dan oleh karena penderitaannya menghasilkan keselamatan bagi kita. Jadi karena itu saudara harus ingat baik-baik. Karena penderitaannya saudara selamat. Karena dia mau mati di kayu salib, maka saudara mendapatkan pengampunan. Dan itu sangat berharga. Karena kitab Injil menceritakan dia membayar dosa kita dengan darahnya. Sampai pada kematiannya. Karena itu saudara, Kristus menjadi yang berharga bagi kita. Kalau dia berharga bagi kita, saudara harus belajar tidak menggantikan posisi Kristus dengan apapun juga. Karena dia telah menggantikan kita untuk kemudian memenangkan kita dari kutuk dosa. Kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka. Bukan lagi orang-orang yang hidup di bawah kutuk dosa. Yesaya bilang, hamba yang menderita itu melewati penderitaan yang luar biasa, saudara. Kalau saudara baca bagaimana hamba Tuhan itu menderita, sangat luar biasa. Sebelum Yesaya lihat penderitaan sendiri yang diceritakan oleh kisah Injil. Ayat 14 bilang begini, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Murid-murid kan lihat bagaimana Yesus menderita. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Bayangkan dia disiksa, dia disalib, hampir tidak kelihatan seperti manusia. Bahkan ketika dia disalib, tidak memakai apapun juga. Bagi orang Israel hanya memakai cawat itu seperti orang sutelanjang. Tidak punya harga diri. Begitu buruk rupanya, tidak sama seperti manusia. Tak tampak seperti anak manusia lagi. Bayangkan, itulah yang Yesaya bilang tentang penderitaan Kristus. Tetapi dari sana, kita mendapatkan keselamatan. Dari penderitaan itu, kita dimerdekakan. Karena itu saya mau bilang pertama bagi saudara. Kalau saudara pulang, memasuki hidupmu, menjalani hidupmu. Kalau saudara ingat dan sadar bahwa Kristus menderita bagi saudara, maka haruslah saudara ingat keselamatan itu mahal harganya. Saudara harus belajar untuk mempertahankan keselamatan itu. Tidak menukar dengan apapun juga. Termasuk dan cinta kita pun pasangan. Ada yang ini hari dia tabis, belum hitungan bulan, dia suka tinggal Tuhan Yesus. Ada yang menukar dia pun keselamatan dengan jabatan, dengan pekerjaan. Ada yang ikut dunia, ikut semua dunia pun mau apa? Soalnya mau lagi ikut firman Tuhan. Tidak mau lagi lawan dosa. Tidak mau lagi lawan keinginan-keinginan. Sebaliknya, dia melayani keinginan-keinginan dunia. Dia melayani nafsu-nafsunya. Padahal kita bilang kepada kita, keselamatan kita itu mahal harganya. Saudara harus ingat itu sampai mati. Kristus itu mahal keselamatan yang kita terima. Harusnya tidak ditukar dengan apapun juga. Karena itu saudara, belajar untuk menghargai betapa mahalnya keselamatan yang saudara terima. Walaupun Tuhan Allah bilang itu anugerah untuk semua orang. Tapi karena dia anugerah kita berhutang padanya. Jangan sampai kita lupa. Saya orang berhutang. Saya mengalami hutang karena Kristus. Karena itu saya mendapat keselamatan. Pulang ingat baik-baik, saya orang yang dimerdekakan. Dan betapa mahalnya keselamatan itu. Karena itu ya Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Yesus Kristus. Yang kedua, kalau saudara ingat bahwa keselamatan itu mahal. Tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Entah oleh cinta, entah oleh pekerjaan, entah oleh jabatan, entah oleh teman. Saudara tidak boleh menyerah. Karena keselamatan itu mahal. Tapi karena itu, Yesaya juga mengajarkan kepada kita, belajar dari Yesus bahwa penderitaan itu bukan tanda kelemahan kita, bukan tanda kekalahan, tapi sebaliknya penderitaan itu sesungguhnya di baliknya orang bisa mengalami kemenangan. Ingat baik-baik saudara, Yesus menderita saudara, bukan karena dia lemah, apalagi dia kalah, tetapi lewat penderitaannya Kristus menang. Itu berarti saudara, orang-orang yang hari ini sedang ada dalam pergumulan dan kesusahan. Saya mau bilang pada saudara, kalau hari saudara bergumul dengan berat, entah pekerjaan, pasangan hidup, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, macam-macam. Saya mau bilang pada saudara, apa saja yang hari ini sedang saudara gumulkan, saudara sedang ada dalam pergumulan yang hebat, saya mau bilang itu bukan tanda saudara kalah. Bukan tanda bahwa saudara kemudian dikalahkan oleh hidup ini.
apalagi menjadi lemah. Patut kita ingat bahwa penderitaan itu mengajarkan orang untuk berani. Penderitaan itu mendorong saudara berani menghadapi kesulitan hidup. Bukan lari. Bukan kas tinggal. Karena penderitaan itu bukan tanda kelemahan, saudara. Bukan karena kau menderita, kau mengalami kesusahan, kita ditekan orang, kita ditinggalkan orang, lalu kemudian kita bilang kita kalah. Tidak, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kalau kau menderita kita kalah. Belum tentu, saudara. Apakah Yesus mati lalu dia kalah? Tidak. Malah karena dia mati, sebaliknya kematian itu membuat dia menang. Kalau begitu, saudara. Kalau saudara harus turun saudara pun ego. Kalau saudara harus mendengarkan orang lain. Kalau saudara kemudian membuka diri bagi orang lain. Bukan tanda saudara kalah. Tapi sebaliknya. Kadang ketika saudara mengalah. Mendengarkan orang lain. Saudara sedang memenangkan dia. Karena kekalahan kita bukan terletak di sana. Kekalahan kita kalau kemudian kita hidup dalam dosa. Itu saudara kalah. Tapi pergumulan kesulitan hidup bukan tanda kekalahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati. Karena itu perlu dicatat. Ini bukan tanda bahwa kita senang atau tidak senang menderita. Bukan, saudara. Bukan karena itu kau bilang, berarti orang Kristen senang saja susah. Senang menderita. Menderita supaya kemudian kita selamat. Bukan, saudara. Bukan kita mengagung-agungkan penderitaan. Atau mengejar-ngejar penderitaan. Atau susah dalam penderitaan. Bukan. Tetapi, saudara, penderitaan Kristus mengajarkan kita supaya tidak lari dari kesusahan hidup. Supaya tidak lari dari penderitaan. Belajar menghadapinya. Karena apa? Karena di sana Kristus juga ada. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi nampak. Bukan karena saudara lemah dan menderita, Tuhan meninggalkan saudara. Tapi saudara, saya juga mau bilang begini. Tetapi orang juga harus berhikmat baik-baik untuk menilai ini penderitaan ini adalah Tuhan menolong kita supaya kita makin murni. Atau penderitaan ini adalah kebodohan kita. Karena orang bisa menderita juga karena kebodohan, saudara. Kalau saudara langgar traffic light, langgar lampu merah, lalu saudara celaka di sana, lalu kita bilang itu kita punya ujian hidup, itu kebodohan. Itu bukan Tuhan sedang menguji kita. Itu karena kita pun bodoh. So tahu lampu merah, anak kecil juga tahu itu artinya apa? Berhenti. Kuning tandanya hati-hati, hijau baru jalan. Ini merah kita bilang tancap gas. Lalu di sana koton celaka. Lalu kita bilang Tuhan menguji kita. Tidak, itu kita pun kebodohan, saudara. Kalau saudara kemudian kena penyakit AIDS misalnya, HIV AIDS, lalu kita bilang itu pengujian, bisa. Tapi kalau ketong sering berganti-ganti pasangan, selingkuh kiri kanan, kena itu penyakit, itu kita pun kebodohan. Kita menuai dari kita pun hasil perbuatan. Karena itu orang harus sungguh-sungguh bisa membedakan penderitaan ini datang karena Tuhan atau datang karena kita menuai hasil kesalahan kita. Kebodohan kita, saudara. Karena itu Bapak, Mama, dan saudara, ujilah hari ini hidupmu. Saya pun rumah tangga, kalau hari ini kacau balau, bergumul, menderita, setengah mati. Coba saudara merenungkan. Tuhan sedang menguji saya dan istri punya cinta kasih. Atau ini hasil dari kita pun kesalahan. Kotong son atur kita pun rumah tangga dan baik. Kita mengizinkan semua orang terlibat dalam kita pun rumah tangga. Kotong susah, picurhat di sana, di sana, di sana. Semua orang kasih masukan. Ada yang baik, ada yang son baik. Akhirnya kemudian suami istri tidak betul. Apakah sekarang ini Tuhan sedang menguji rumah tangga kita? Atau hasil dari kita pun kesalahan. Kotong pakai uang soalnya betul. Lalu kemudian kotong susah. Kita bilang itu pergumulan. Belum tentu, saudara. Jangan sampai karena kita pun kesalahan. Membiarkan dunia menguasai kita. Coba saudara renungkan. Kalau hari ini saudara cari kerja setengah mati. Anak muda bilang, beta cari kerja setengah mati, mama. Bisa Tuhan sedang menguji kita pun kesabaran, saudara. Tapi juga bisa. Karena kita pun kesalahan. Karena apa? Ada peluang sesungguhnya, tapi kita sudah mau. Ada kerja yang kita bisa kerjakan, tapi sudah mau. Karena apa? Beta sarjana S1 kerja di situ. Beta mulai dari orang perintah, maunya langsung top manager. Tidak bisa. Orang harus mulai dari bawah, baru ke atas. Silakan saudara merenung. Ini saya punya kesalahan, atau Tuhan sedang menguji kita.
Karena ada ruang yang panjang saudara untuk kita berefleksi. Jangan sampai kita bilang karena Tuhan. Padahal belum tentu saudara. Karena itu saudara, coba saudara merenung baik-baik. Penderitaan ini datang karena Tuhan atau karena kesalahan saya. Kalau Tuhan menguji saudara, saudara supaya hidup lurus, tapi kesusahan datang. Belajar dari Yesus Kristus, bukan tanda saudara kalah, bukan tanda saudara lemah, tapi dia sedang menguji saudara. Karena itu yang terakhir, ya saya mau bilang begini pada saudara, penderitaan itu sesungguhnya membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, ini kita punya tema bilang begitu. Belajar dari penderitaan untuk mendatangkan transformasi. Belajar dari penderitaan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Atau menuju kepada hal yang lebih baik. Artinya saudara, dalam setiap kesulitan, penderitaan, pergumulan, tantangan hidup, apa saja, pasti ada hal baik yang bisa saudara ambil di balik setiap peristiwa itu. Kalau hari ini saudara sakit misalnya, dia sedang mengajarkan kita sesuatu. Kalau tiba-tiba saudara kemudian darah tinggi misalnya, kan dia juga sedang mengajarkan sesuatu. Oh, kalau begitu saya harus belajar kontrol saya pun lidah. Kalau pesta saya mulai pilih-pilih makanan. Jangan semua yang bersantan saya ambil. Jangan tiap hari saya makan daging babi bakar tiap hari. Ya memang darah tinggi sebenarnya belum mau datang, tapi kita panggil sandian. Karena apa? Tiap hari kita konsumsi daging. Tapi habis tidur, habis makan langsung tidur. Ngorok lagi saudara. Tong soalnya bergerak. Soalnya ada pergerakan, gula tidak tidak diolah dengan baik dalam tubuh. Akhirnya gula tinggi, darah tinggi, tambah kolesterol, tambah dia bonus dengan segala macam. Karena apa? Karena kita tidak mengontrol kita pun hidup. Tapi dari situ saudara kan sedang belajar. Ternyata saya kontrol saya pun lidah. Waktu katong sakit, baru kita belajar. Ternyata mahal sekali kita pun kesehatan ini. Waktu COVID saudara, saya yakin saudara akan tahu betul betapa mahalnya kesehatan itu. Begitu orang sakit, cari tabung oksigen saja susah setengah mati. Mahal. Padahal tiap hari napas hidup datang dengan gratis untuk kita. Pada saat kesusahan saudara, kita bisa belajar banyak hal. Karena apa? Karena kita belajar untuk melihat apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Hari ini kotong gagal di pacaran. Kita sedang belajar, berarti saya harus lebih seleksi lagi pilih orang. Kalau hari ini saya gagal di satu ujian, saya belajar, saya jatuh di mana? Saya harus belajar lebih banyak di situ. Kita belajar sesuatu saudara, bahkan saya mau bilang, kalau saudara ada kesulitan, tantangan, bahkan saudara masih bisa belajar. Mana kawan, mana lawan, mana yang setia, mana sahabat yang sejati. Di dalam segala pergumulan. Karena waktu saudara senang, pelajaran hidup belum tentu dapat sampai di sana. Hanya waktu saudara susah dan menderita, saudara akan belajar sampai ke sana. Rumit saudara, tetapi saudara mendapat sesuatu. Waktu saudara gonjang-ganjing dalam rumah tangga, susah bergumul suami istri, baru saudara bisa menilai sampai sejauh mana kesetiaan suami istri. Kalau istrinya sakit, suaminya sakit, saudara akan bisa menilai istriku cintanya sampai di mana. Bisa tidak merawat suami yang stroke, bisa tidak merawat istri yang tidak bisa melahirkan. Saudara akan diuji di sana. Baru saudara lihat nilai cinta kasih rumah tangga ada di mana. Karena itu saudara, bukankah penderitaan, bukan soal penderitaannya, bukan soal pergumulannya, bukan soal kesusahannya saudara, yang harus kita tangisi, yang membuat kita menderita. Bukan saudara, tapi bagaimana saudara bereaksi, mengambil sikap waktu penderitaan datang, waktu kesulitan datang, waktu kehilangan ada. Kotong pun reaksi seperti apa? Oh, saya mau marah pada Tuhan, atau saya mau berlutut di kaki Tuhan. Saya sudah mau datang gereja karena Tuhan membuat saya gagal. Tuhan ambil orang-orang yang saya kasih. Saya sudah mau dekat dia lagi. Ataukah saudara semakin erat pegang kaki Tuhan? Saudara, itu kita pun sikap saudara. Dia akan menuntun kita pada dua hal itu. Semakin dekat pada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi ketika saudara lemah, saudara terbatas, saudara tidak berdaya, baru kita merasakan ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu saudara, penderitaan itu jangan dijauhi. Penderitaan itu jangan membuat saudara meninggalkan pasangan. Jangan meninggalkan gerejamu
apalagi imanmu. Karena penderitaan itu bisa menjadi alat Tuhan untuk kemudian menguji, menopang, memberkati, menuntun kita, membentuk kualitas iman kita. Hanya ketika kita setia sampai akhir seperti Kristus, maka mahkota kemuliaan saudara temukan. Maka yang paling penting saudara, bukan kita mengeluh, bukan kita marah pada situasi, bukan kita marah pada kita pasangan, apalagi pada kita orang tua. Yang paling penting saudara, bagaimana kita belajar hidup dengan penderitaan, menerima itu sebagai bagian dari pergumulan iman, supaya Tuhan menuntun kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena sekalipun saudara menderita, bukan tanda saudara kalah. Sekalipun saudara sedang dalam pergumulan, bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara. Sebaliknya saudara, dalam penderitaan, siapa tahu saudara keluar sebagai pemenang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, kalau suatu waktu, ataupun mungkin hari ini saudara, saya tidak tahu. Begini banyak kita yang datang gereja, saya tidak hafal satu-satu pun pergumulan. Tapi andaikan suatu waktu atau hari ini, saudara sedang masuk dalam penderitaan, kesulitan dan tantangan hidup, nasihat saya cuma satu saja, jangan lari. Jangan lari. Berani hadapi bersama dengan Kristus. Amin? Amin. Kalau suatu saat saudara harus menderita, kesulitan datang saudara, jangan lari. Belajar dari Kristus saudara, karena dia pasti memberikan saudara pertolongan. Ada saat saudara, kotong kecewa dan orang-orang di sekitar kita. Kita harap dia pembantuan, dia sudah datang. Ada saat kita kecewa dan kita punya lingkungan, pasangan, keluarga. Ada saat seperti itu saudara. Tapi saya mau bilang, seperti emas, di dapur peleburan dibakar, baru keluar dapat emas yang murni. Demikian juga dan orang beriman. Waktu saudara masuk dalam penderitaan, Tuhan bakar saudara, supaya saudara menjadi emas yang murni. Atau seperti pohon saudara, semakin saudara bertumbuh ke arah Tuhan, angin yang datang semakin keras. Tapi di sana saudara pun akar semakin dalam. Karena apa? Saudara bertahan dalam penderitaan. Karena itu saudara, kalau di saudara menderita, bergumul, bahkan dalam ketidakadilan, orang gosip saudara, orang tekan saudara, orang ambil saudara pemberkat, bertahan dengan Tuhan. Ada waktu Tuhan tunjukkan kemurahannya kepada engkau. Karena Paulus bilang, dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Dalam keterbatasan, dalam ketidakberdayaan kita, Allah menambahkan kekuatan bagi kita. Karena itu Paulus bilang, kesusahan sekarang, penderitaan hari ini, mengerjakan kemuliaan yang kelak saudara terima bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.